Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Silmi dari kelas A1 Manajemen semester 4 akan mempresentasikan tentang manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko keuangan adalah risiko yang timbul akibat ketidakpastian target keuangan sebuah usaha atau ukuran keuangan usaha. Target keuangan usaha adalah besaran target yang ditetapkan oleh wirausaha dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan ukuran keuangan usaha adalah kondisi keuangan usaha yang bisa berupa arus kas, laba usaha, dan pertumbuhan penjelasan. Tujuan manajemen risiko keuangan. Tujuan utama manajemen risiko keuangan adalah untuk meminimalisasi potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Risiko volatilitas harga yang dihadapi ini disebut risiko pasar. Para pelaku pasar cenderung tidak berani mengambil risiko. Perantara jasa keuangan dan pencipta pasar memberikan respon dengan menciptakan produk keuangan yang memungkinkan seorang perilaku pasar untuk mengalihkan risiko perubahan harga tak terduga kepada orang lain atau kepada pihak lawan. Risiko pasar terdapat dalam berbagai bentuk. Risiko-risiko lainnya yaitu risiko likuiditas, timbul karena tidak semua produk manajemen risiko keuangan dapat diperdagangkan secara bebas. Pasar yang sangat tidak liquid ini misalnya real estate dan saham dengan kapasitas kecil. Diskontinuitas pasar mengacu pada risiko bahwa pasar tidak selalu menimbulkan perubahan harga secara bertahan. Kejatuhan pasar saham pada tahun 2000 merupakan contoh kasusnya. Yang kedua yaitu risiko kredit. Merupakan kemungkinan bahwa pihak lawan dalam kontrak manajemen risiko tidak bisa memenuhi kewajibannya. Sebagai contoh, pihak lawan yang menyepakati penukaran euro Prancis menjadi dolar Kanada mungkin gagal untuk menyerahkan euro pada tanggal yang dijanjikan. Yang ketiga yaitu risiko regulasi. Risiko regulasi adalah risiko yang timbul karena pihak otomatis publik melarang penggunaan suatu produk keuangan untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, Bursa Efek Kuala Lumpur tidak mengizinkan penggunaan short sales sebagai alat lindung nilai terhadap penurunan harga ekuitas. Yang keempat yaitu risiko pajak. Risiko pajak merupakan risiko bahwa transaksi lindung nilai tidak dapat memperoleh perlakuan pajak yang diinginkan. Sebagai contoh, perlakuan kerugian valuta asing sebagai keuntungan modal ketika laba disukai. Risiko yang selanjutnya adalah risiko akuntansi. Risiko akuntansi adalah peluang bahwa suatu transaksi lindung nilai tidak dapat dicatat sebagai bagian dari transaksi yang hendak dilindung nilai. Contohnya adalah ketika keuntungan atas lindung nilai terhadap komitmen pembelian diperlakukan sebagai laba lain-lain dan bukan sebagai pengurang biaya pembelian. Pentingnya manajemen risiko keuangan. Pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan, dan juga adanya harapan yang besar dari investor atau pihak-pihak berkepentingan lainnya, agar manajer keuangan mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar yang dihadapi secara aktif. Mengapa mengelola risiko keuangan? Pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan. Jika nilai perusahaan menyamai nilai kini arus kas masa depannya, manajemen potensi risiko yang aktif dapat dibenarkan dengan beberapa alasan. Pertama, manajemen eksposur membantu dalam menstabilkan ekspektasi arus kas perusahaan. Aliran arus kas yang lebih stabil dapat minimalkan kejutan laba sehingga meningkatkan nilai kini ekspektasi arus kas. Manajemen eksposur yang aktif memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi kepada risiko bisnis yang utama. Para pemberi pinjaman, karyawan, dan pelanggan juga memperoleh manfaat dari manajemen eksposur. Akhirnya, karena kerugian yang ditimbulkan oleh risiko harga dan suku bunga tertentu dialihkan kepada pelanggan dalam bentuk harga yang lebih tinggi, manajemen eksposur membatasi risiko yang dihadapi oleh konsumen. Jenis-jenis risiko keuangan. Yang pertama, risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar atau risiko mata uang adalah suatu bentuk risiko yang muncul
karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain. Suatu perusahaan atau pemodal yang memiliki aktiva atau operasi bisnis lintas negara akan memperoleh risiko ini jika tidak menerapkan lindung nilai. Risiko nilai tukar yang terkait dengan instrumen mata uang asing penting dalam investasi asing. Risiko ini muncul karena perbedaan kebijakan moneter dan pertumbuhan produktivitas nyata yang akan mengakibatkan perbedaan laju inflasi. Yang kedua adalah risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang timbul karena nilai relatif aktiva berbunga, seperti pinjaman atau obligasi, akan memburuk karena peningkatan suku bunga. Secara umum, jika suku bunga meningkat, harga obligasi berbunga akan tetap turun. Demikian juga sebaliknya. Risiko suku bunga umumnya diukur dengan jangka waktu obligasi, teknik paling tua yang sekarang digunakan untuk mengelola risiko suku bunga. Pengelolaan harta dan kewajiban adalah suatu nama umum yang digunakan untuk rangkaian lengkap teknik-teknik yang digunakan untuk mengelola risiko dalam suatu kerangka kerja manajemen risiko perusahaan. Risiko yang ketiga adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul jika suatu pihak tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai meskipun pihak tersebut memiliki aset yang cukup bernilai untuk melunasi kewajibannya, tetapi ketika aset tersebut dikatakan tidak likuid. Hal ini bisa terjadi jika pihak penghutang tidak dapat menjual hartanya karena tidak adanya pihak lain di pasar yang berminat membelinya. Hal ini berbeda dengan penurunan drastis harga aktiva, karena pada kasus penurunan harga, pasar berpendapat bahwa aktiva tersebut tidak bernilai. Tidak adanya pihak yang berminat menukar aktiva kemungkinan hanya disebabkan karena kesulitan mempertemukan kedua belah pihak. Karenanya, risiko likuiditas biasanya lebih besar kemungkinannya terjadi pada pasar yang baru tumbuh atau bervolume kecil. Risiko likuiditas merupakan suatu risiko keuangan karena adanya ketidakpastian likuiditas. Suatu lembaga dapat berkurang likuiditasnya jika peringkat kreditnya turun, mengalami pengeluaran kas yang tak terduga, atau memberikan pinjaman ke lembaga tersebut. Suatu perusahaan juga dapat terpapar risiko likuiditas jika pasar yang diikutinya mengalami penurunan likuiditas. Yang keempat yaitu risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko bahwa pembeli secara kredit tidak mampu membayar hutang dan memenuhi kewajiban seperti yang tertuang dalam kesepakatan. Risiko kredit atau sering juga disebut dengan default risk merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank, beserta tabungannya dengan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu risiko permodalan. Risiko permodalan adalah risiko yang dihadapi wirausaha berupa kemungkinan tidak mampu menutupi kerugian. Misalnya, jika wirausaha meminjam uang untuk meningkatkan kinerjanya, tetapi tidak mampu mengembalikan uang tersebut. Yang selanjutnya yaitu risiko pasar. Risiko pasar berkaitan dengan potensi penyimpanan hasil keuangan karena pergerakan variabel pasar selama periode likuidasi dan harus melakukan penyesuaian dengan pasar. Risiko pasar secara umum terdiri dari dua bentuk. Yang pertama adalah general market risk atau risiko pasar secara umum. General market risk disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya, pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan tight money policy atau kebijakan uang ketat dengan berbagai instrumennya seperti menaikkan suku bunga, di mana kebijakan menaikkan suku bunga ini akan membawa pengaruh secara menyeluruh pada sektor bisnis yang berhubungan dengan interest rate relate atau berbagai instrumen yang berhubungan dengan suku bunga, bahwa salah satu pihak yang paling urgent dianggap langsung berhubungan dekat dengan interest rate relate instrumen adalah perbankan. Dengan begitu, mereka mengambil kredit dan mendepositokan sejumlah uangnya ke bank. Yang kedua adalah specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja, tanpa bersifat penyeluruh. Contohnya, produk yang terjual oleh suatu perusahaan dianggap mengandung bahan yang berbahaya atau bersifat haram.
Contoh suatu produk makanan yang mengandung lemak babi. Secara Islam, makanan yang mengandung lemak babi haram hukumnya. Ketika hal itu diekspos oleh media massa, baik cetak maupun elektronik, akan menyebabkan terjadinya penurunan drastik pada penjualan produk perusahaan yang berpengaruh pada penurunan laba perusahaan. Identifikasi risiko pasar. Kerangka dasar yang bermanfaat untuk mengidentifikasikan berbagai risiko market yang berpotensi dapat disebut sebagai pemetaan risiko. Kerangka ini diawali dengan pengamatan atas hubungan risiko pasar terhadap pemicu nilai suatu perusahaan dan pesaingnya, dan biasanya disebut sebagai kubus pemetaan risiko. Istilah pemicu nilai mengacu pada kondisi keuangan dan pos-pos kinerja operasi keuangan utama yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Risiko pasar mencakup risiko kurs valuta asing dan suku bunga, serta risiko harga komoditas. Sebagai contoh, jika ada seorang pesaing yang membeli barang dari luar negeri, dan mata uang negara sumber pembelian mengalami penurunan nilai relatif terhadap mata uang negara tersebut, maka perubahan ini dapat menyebabkan pesaing perusahaan mampu untuk menjual dengan harga yang lebih rendah daripada perusahaan tersebut. Ini disebut sebagai risiko kompetitif mata uang yang dihadapi. Yang selanjutnya adalah peranan akuntansi. Akuntansi manajemen membantu dalam mengidentifikasi eksposur pasar, menguantifikasi keseimbangan yang terkait dengan strategi respon risiko alternatif, mengukur potensial yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu, mencatat produk lindung nilai tertentu, dan mengevaluasi efektivitas program lindung nilai. Menguantifikasi penyeimbangan. Peran lain yang dimainkan oleh para akuntan dalam proses manajemen risiko meliputi proses kuantifikasi penyeimbangan yang berkaitan dengan alternatif strategis respon risiko. Akuntan harus mengukur manfaat dari lindung dinilai dan dibandingkan dengan biaya plus biaya kesempatan berupa keuntungan yang hilang dan berasal dari spekulasi pergerakan pasar. Yang selanjutnya adalah manajemen risiko di dunia dengan kurs. Risiko kurs valuta asing atau falas adalah salah satu bentuk risiko yang paling umum dan akan dihadapi oleh perusahaan multinasional. Dalam dunia kurs, manajemen risiko mencangkup: yang pertama, antisipasi pergerakan kurs; yang kedua, pengukuran risiko kurs valuta asing yang dihadapi oleh perusahaan; yang ketiga, perancangan strategi perlindungan yang memadai; dan pembuatan pengendalian manajemen risiko internal. Peramalan atas perubahan kurs. Informasi yang seringkali digunakan dalam membuat peramalan kurs yaitu depresiasi mata uang berkaitan dengan perubahan dalam faktor-faktor berikut. Yang pertama, perbedaan inflasi, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan, neraca pembayaran, cadangan moneter dan kapasitas utang luar negeri, anggaran nasional, kurs forward, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah manajemen potensi risiko. Manajemen potensi risiko merupakan menyusun struktur permasalahan perusahaan untuk meminimalkan pengaruh buruk kurs, memerlukan informasi mengenai potensi terhadap risiko falas yang dihadapi. Potensi terhadap risiko falas timbul apabila perubahan kurs atau falas juga mengubah nilai aktiva bersih, laba, dan arus kas suatu perusahaan. Pengukuran akuntansi tradisional terhadap risiko falas ini berpotensi pada dua jenis potensi risiko. Yang pertama adalah risiko translasi, dan yang kedua adalah risiko transaksi. Potensi risiko translasi. Potensi risiko translasi mengukur pengaruh perubahan kurs falas terhadap nilai ekuivalen mata uang domestik atas aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagai contoh, sebuah induk perusahaan Amerika yang mengoperasikan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya di Ekuador dengan mata uang fungsional dolar Amerika mengalami perubahan nilai dolar atas aktiva moneter bersih di Ekuador jika nilai tukar Amerika mengalami perubahan relatif terhadap dolar. Aktiva atau kewajiban dalam mata uang asing menghadapi potensi risiko kurs jika suatu perubahan dalam kurs menyebabkan nilai ekuivalen dalam mata uang induk perusahaan berubah. Selanjutnya adalah potensi risiko transaksi. Potensi risiko transaksi berkaitan dengan keuntungan dan kerugian nilai tukar valuta asing. Tidak seperti keuntungan dan kerugian translasi, keuntungan dan kerugian transaksi memiliki dampak langsung terhadap arus kas.
Kontrol terpusat terhadap keseluruhan potensi risiko mata uang suatu perusahaan masih dimungkinkan. Agar terlaksana, masing-masing perusahaan afiliasi luar negeri harus mengirimkan laporan potensi risiko multi mata uang kepada kantor pusat perusahaan secara terus-menerus. Sekali potensi risiko telah digabungkan berdasarkan mata uang dan negara, perusahaan dapat melakukan kebijakan lindung nilai terkoordinasi secara terpusat untuk menghilangkan kerugian potensial. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.